Kayaknya ada 8-an deh. Ada itu, 8 anak di mimpi? Kayaknya. Padahal aku pengen punya anak kedua aja susah banget sekarang kan. Makanya kayak gak nyangka aja. Memang pas Ustadz mention, emang teteh pernah punya anak? Iya emang iya. Dan aku ada momen dimana aku gendong bayi, terus main sama anak kecil. Aku pikir aku lagi memang ngajak anak main aja, ngajak anak orang main gitu kan. Aku suka anak kecil nih. Tapi aku pikir ngajak anak orang main gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata kata Ustadz, ya itu anak-anak teteh. Itu ya. Sebentar, itu mimpinya berarti selalu sekarang udah, maaf ya, berhubungan badan terus? Iya. Iya, mimpinya sekarang udah kayak bukan dulu cuman, iya bukan cuman pegangan lagi. Pas aku masuk, aku mau siram doang. Tiba-tiba aku ngeliat ada sekerumpulan belatung. Terus kayak orang abis diraup terus ditaruh gitu, jadi segini. Udah kayak gini aja. Kok? Udah aku langsung teriak manggil suami aku karena aku juga jijik banget sama belatung. Bisakah seseorang disukai oleh jin? Ya kalau menurut ilmu agama bisa aja, walaupun nih banyak faktor di dalamnya. Nah kemarin itu lagi viral di TikTok ya, kisah seorang wanita yang disukai jin itu selama 13 tahun. Mulai dari jomblo sampai punya anak. Yang nonton itu udah 9 juta lebih. Langsung aja kita sapa. Halo Teh Echa. Halo Bang Fajar. Makasih ya udah datang dan mau cerita di RJL ya. Sama-sama. Saat itu selama 13 tahun sering mimpi berhubungan badan. Iya betul. Dengan laki-laki yang gak dikenal. Iya betul. Bahkan sampai sudah punya suami dan anak. Iya betul. Wow. Dan sempat gak sih kayak mimpi pernikahan gitu? Langsungkan pernikahan gitu? Iya, aku sempat mimpi pernikahan juga. Aku sih lebih ke datang ke pernikahan. Ada mimpinya datang ke pernikahan? Ada. Dan mohon maaf ya, kayak mens gitu lancar nggak? Aku nggak lancar sih, dari gadis. Oke. Jadi merinding gue guys. Ditahan dulu ceritanya Mbak. Penasaran kisahnya seperti apa? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Teh Echa boleh ceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya tuh aku tahun 2008 itu aku punya pacar Bang. Sebenarnya pacar aku itu yang sekarang jadi suami aku. Aku sama pacarku tuh satu SMA. Terus kita juga kebetulan sama-sama anak OSIS nih Bang. Pengurus OSIS, dia wakil ketua OSIS dan aku anggotanya gitu. Ya kita pacaran sih biasa aja kayak pacaran anak muda pada zamannya ya, nonton, makan, gitu, jalan-jalan gitu. Terus aku pernah ada satu momen aku sama pacar aku tuh pulang nonton tuh kira-kira jam 8 malam gitu aku pulang. Waktu aku pulang ke rumah juga aku biasa aja sih, ganti baju, mandi, terus sholat. Ya aku kalau tidur juga kebiasaan aku tidur tuh aku suka pakai baju yang agak-agak minim gitu Bang. Terus ya udah, tapi aku sebelum tidur pasti selalu baca doa sih. Aku tidur aja tuh, abis aku tidur. Waktu aku tidur tiba-tiba kok aku mimpi gitu Bang. Di mimpi itu aku lagi kayak ada di satu taman. Terus kayak suasana tuh kayak lagi siang-siang, tengah hari gitu tapi gak yang terik. Kayak masih agak-agak gelap gitu, agak mendung gitu. Nah aku tuh tiba-tiba didatengin sama cowok, tapi ganteng banget sih. Cowoknya ganteng banget, luar biasa. Terus kayak ya udah gak ada dialog, aku sama dia kayak cuma tatap-tatapan doang. Terus ya dia senyum, aku senyum. Terus tahu-tahu dia tiba-tiba ngajakin aku pegangan tangan. Ya aku mau Bang pegangan tangan gitu. Terus kita ada momen kayak lagi jalan-jalan, tapi bener-bener gak ada dialog. Aku sama dia jalan-jalan aja, terus pegangan tangan. Ya aku sih senang ya orang dipegang tangan sama cowok ganteng ya Bang. Terus ya udah tiba-tiba aku kebangun. Waktu aku bangun tuh kayak pegangan tangannya tuh kayak masih berasa gitu. Aku jadi kayak kok seneng ya. Itu mimpi pegangan tangan sama cowok yang ganteng. Ya gitu sih. Terus ya selebihnya aku sekolah biasa ketemu sama pacar aku, sekolah, belajar gitu.
Sebelumnya belum pernah mimpi kayak gitu ya? Belum, itu tuh kayak tiba-tiba aja setelah aku pulang nonton itu kok. Cowoknya nggak dikenal tuh gantengnya? Enggak. Tapi emang bener-bener ganteng banget sih, seganteng itu. Terus ya udah aku hari-hari masih sekolah biasa. Berapa hari kemudian itu aku juga waktu malam mengalami mimpi yang sama juga bang. Tapi kayak itu tuh di suatu tempat yang kayak apa ya? Kayak satu rumah gede banget gitu. Tiba-tiba udah ada cowok ganteng lagi tuh. Tiba-tiba kayak udah narik tangan terus pegangan tangan sama dia terus tiba-tiba dicium bang. Aku ciuman sama dia gitu terus ya aku sih nggak nolak kayak dicium gitu kayak ya udah tapi kayak berasa nyata banget buat aku ya saat itu mimpi itu. Terus akhirnya aku tiba-tiba kebangun lagi, pas kebangun perasaan aku sih masih kayak ya seneng banget tiba-tiba kok di mimpi ada cowok ganteng mau ciuman sama aku gitu kan. Udah aku hari-hari aku sekolah, besoknya aku sekolah lagi. Itu kalau kebangun gitu jam berapa? 5:30 biasanya aku sholat subuh 5:30. Oke. Kayak udah tiba-tiba dibangunin mamah gitu kayak alarm mamah sih pagi-pagi. Ya udah aku bangun. Terus bang ada satu kejadian nih aku inget banget itu waktu aku naik ke kelas 3. Itu udah kelas 3 berarti aku udah kelas 3. Terus aku habis jalan sama pacar aku juga tuh. Gak ada yang aneh sih, aku cuma jalan biasa sama pacar aku pulang ke rumah. Waktu aku pulang juga aku biasa melakukan ritual aku, mandi, sholat, terus aku tidur. Waktu aku tidur itu bener-bener pertama kalinya aku mimpi di satu kayak itu lagi-lagi aku di rumah yang gede, ada rumah gede banget. Aku ketemu sama cowok lagi, cowok ganteng, dan anehnya aku kayak diajak berhubungan badan gitu bang sama cowok itu di mimpi aku itu. Tapi ya aku sih nggak nolak ya anehnya di situ. Padahal kan aku juga nggak tahu tuh dia ngapain. Tapi tuh menurut aku itu adalah berhubungan badan gitu bang sama dia. Terus pas begitu aku bangun tidur, besoknya aku bangun tidur, tuh kayak berasa aku habis diapain ya gitu kayak kok habis diapain ya sama dia gitu. Tapi masih seneng karena cowok ganteng gitu yang ketemu sama aku. Ya udah tapi anehnya setelah aku mimpi itu aku malah jadi ketemu pacar aku tuh aku malah jadi cekcok gitu berantem tapi ya sebenarnya masalah kecil doang. Masalah apa tuh? Saat itu ya masalah biasalah cekcok doang. Anak muda gitu kak. Kayak lebih ke apa ya kan aku juga Bakso nggak dibayarin gitu kan? enggak sih aku lebih kecemburuan kan ke dia. Lebih cemburuan ke dia gitu. Jadi kayak aku lebih sering cekcoknya karena Kan wakil ketua OSIS ya? iya. Cemburu karena kan saat itu kan apa ya? Oh iya aku ingat waktu itu kita kan kalau OSIS kan biasa suka ada MOS ya. Kan suka ada yang kayak anak-anak tuh ngirim surat cinta buat kakak kelasnya. Nah pacar aku itu saat itu dapetin banyak surat cinta ya karena ganteng saat itu dia kan. Jadi favorit saat itu ya. Jadi cekcok sih aku sama dia. Cuman ya aneh aja abis ini besoknya aku. Kalau zamannya Teca itu yang disukain ketua OSIS apa ketua geng? Wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS waktu itu Soalnya cukup kalau populer. zaman gue udah ketua geng. Oh gitu, beda ya. Ini. Kayak gitu sih kak. Terus ya udah aku tuh anehnya di tahun yang sama sih nggak berapa. Berarti pas SMA itu masih jarang ya, walau sudah mulai tuh? Iya, aku udah mulai berhubungan tapi jarang, belum intens. Masih kayak seminggu kadang ada kayak 2 hari, 3 hari gitu. Aku mimpi ketemu cowok ganteng gitu. Nah tapi agak mulai setiap kali mimpi ya berhubungan gitu bang. Terus di tahun yang sama aku tuh anehnya pernah kan aku waktu itu pindah ruang OSIS ya kak. Pindah ke ruang OSIS, kondisinya lagi maghrib gitu. Terus ruang OSIS itu waktu itu kita cat sendiri itu. Karena kan ini tiga bang. Jadi kita anggota OSISnya itu yang ngecat ruangan sendiri. Terus aku ada ngelihat satu sosok gitu hitam, tinggi, gede. Udah, aku nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma kayak aku ngeliatin doang mematung. Tapi aku udah kayak pengen nangis gitu, gemeteran banget. Karena juga itu pas mau maghrib sih, seingat aku. Ketahuan sama salah satu teman aku, dia bilang ke pacar aku langsung buru-buru pulang saat itu. Itu yang lihat bukan Teca doang? Saat itu sendiri aku sendiri di ruangan itu.
Itu sih. Tapi anehnya Ini pertama kali lihat sosok tuh? pertama kali aku lihat sosok. Sebelumnya nggak pernah? Gak pernah. Udah terus ya sosok itu sosok tinggi gede hitam gitu. Kayak genderuwo gitu ya? Iya kali ya. Aku nggak bisa mastiin sih karena kayak yang kelihatan aku tuh mukanya gitu hitam, gede, gitu tinggi, udah itu aja. Tapi itu bikin aku kayak mematung doang gitu, terus pengen nangis tapi aku nggak bisa gitu. Akhirnya udah aku pulang. Anehnya pas aku pulang malamnya aku tetap mimpi lagi bang. Gitu sih. Tetap mimpi lagi hal yang sama. Walaupun kadang kayak beda tempat, tiba-tiba aku ada di mana nih gitu, ada di beda-beda sih lokasinya. Cuman pasti aku mimpi dengan cowok yang berbeda-beda, tetap ganteng. Dan aku tuh nggak pernah nolak gitu bang. Gitu sampai ada kejadian yang Sebentar, itu mimpinya berarti selalu sekarang udah, maaf ya, berhubungan badan terus? Iya, mimpinya sekarang udah kayak bukan dulu bukan cuman pegangan lagi. Kalaupun pegangan aku kayak ketemu, tiba-tiba dia narik, terus ya udah itu terjadi lagi. Tapi kalau mimpi gitu lama nggak tuh? Pokoknya aku sih ngerasanya sampai aku juga ngerasa kalau sekarang aku udah nikah tuh aku paham ya, kayak sampai klimaks gitu bang. Kayak akunya juga, seneng banget ya. Jadi aku juga, kok gitu ya. Itu sih bang. Itu dari SMA? SMA. Wow. Berarti itu aku kelas 3 saat itu. Pas aku pertama kali mimpi berhubungannya. Terus ada lagi satu kejadian yang menurut aku ini di luar nalar banget. Karena jadi waktu itu aku lagi belajar biasa. Terus aku di situ kesurupan bang. Dan bukan cuma aku nih yang kesurupan, temen sebangku aku akhirnya jadi nyebar sekelas dan bikin satu sekolah juga jadi kesurupan massal. Gitu akhirnya dipulangin sama guru kan. Malamnya. Kesurupannya gimana? Aku sih enggak ya. Diceritain aku enggak diceritain kata temen aku sih aku ngamuk-ngamuk marah-marah gitu. Akunya yang marah-marah, ngamuk-ngamuk kasar sama orang gitu. Terus aku waktu nge-up itu di IG story, teman sebangku aku dia mention aku, kamu ingat nggak kamu tuh jambak aku duluan gitu saat itu. Gimana aku inget. Terus setelah aku jambak dia juga yang kena kesurupan kan. Tapi awalnya dari Teca? Awalnya dari aku. Wow. Jadi bikin satu sekolah juga. Malah ada temen aku tuh yang mau loncat aku kan di lantai 2 ya. Mau loncat dari gedung lantai 2. Ada temen aku yang aku mention di IG story juga itu kak. Untungnya nggak jadi loncat? Enggak, udah ketahan nama guru katanya. Tapi itu benar-benar heboh banget saat itu, rame, makanya disuruh pulang tiba-tiba sama guru. Dan anehnya malamnya aku mimpi lagi bang. Gitu deh, aku mimpi lagi. Hal yang sama, ketemu sama cowok ganteng gitu. Terus gitu lagi, berhubungan badan lagi. Gitu sih, dan itu tuh mimpinya berlanjut sampai aku kuliah. Pernah itu kalau mimpi-mimpi kayak gitu nggak pernah cerita ke orang tua, ke pacar? Aku nggak berani karena kan ya namanya mimpi berhubungan. Ya aku ngomong sama mamah pun ya kayak apa ya, canggung gitu bang. Walaupun ngomong sama orang tua ya aku apalagi ngomong sama pacar dong. Kayak nggak mungkin lah aku ngomong. Nggak berani aku juga ngomong gitu. Tapi Teh Eca menikmati mimpi itu? Aku menikmati sih. Menikmati, aku suka malah. Ya kadang kan aku tuh sejak setelah mimpi itu jadi agak intens tuh bang. Seminggu tuh hampir enggak tiap hari, tapi kayak hampir setiap hari aku mimpi. Hampir tiap hari, maaf, mimpi berhubungan badan? Iya. Kadang kayak aku udah rasa deg-degan, takut apa aku kedengeran ya kalau misalnya aku tiba-tiba ada, maaf ya bang, kayak ngedesah gitu atau apa. Aku kadang takut sih karena kan aku juga menikmati gitu saat-saat mimpi itu. Berarti awal mimpi itu justru pas Teh Eca itu pacaran ya? Iya, aku udah punya pacar posisinya saat itu. Oke, dan maaf, memang suka selalu pakai pakaian minim ya kalau tidur gitu ya? Tadi yang dibilang awal tuh. Nggak selalu, tapi selalu. aku lebih senengnya pakai yang kayak cuman tank top aja sama celana pendek banget gitu. Oke. Lalu? Ya gitu sih bang, aku juga jadinya pas ada juga kejadian saat aku lagi kuliah tuh bang, ada satu mimpi yang aku ingat banget karena itu mimpinya berbeda dari mimpi-mimpi aku sebelumnya tuh. Jadi aku malam-malam mimpi lagi tuh kak, tapi
mimpi aku tuh beda dari mimpi sebelumnya. Jadi kayak aku datang ke satu pernikahan kayak di gedung gitu. Terus itu tuh settingannya udah settingan pernikahan, banyak orang juga dan orangnya nggak ada yang aku kenal sama sekali ya. Terus aku inget banget tuh di sebelah kanan tuh kayak ada kayak buat apa tuh namanya stand buat kayak orang makanan gitu loh bang. Oh, prasmanan. Prasmanan gitu. Aku ngeliatnya di situ terus ya udah aku jalan aja karena aku lalu lalang orang tuh aku nggak kenal tuh siapa aja kan. Gak ada yang aku kenal deh mukanya. Akhirnya aku ngerasanya oh aku adalah tamu kan. Terus ada kursi, ada dua kursi kosong ya bang. Aku duduk aja karena aku mikirnya aku tamu gitu kan. Gak lama ada cowok ganteng juga sebelah aku duduk. Itu terus aku mikir oh ya udah kita kan sama tamu ya udah gitu biasa aja. Tapi pas aku bangun tuh kayak kok aneh ya. Mimpi ketemu cowok, aku nggak ngomong sama dia juga gitu, nggak ada dialog juga, cuma senyum-senyum doang gitu. Tapi kita cuma duduk aja di kursi itu. Udah tuh kayak gitu. Mimpi pernikahan itu ya? Aku seperti pernikahan gitu ya? Iya, tapi aku merasanya aku datang sebagai tamu. Iya, sebagai tamu karena pakaian yang aku pakai juga kayak cuma dress biasa, bukan dress orang mau pernikahan gitu loh bang. Okay. Jadi aku masih ngeklaim kalau aku tuh kayaknya itu cuma tamu gitu bang. Lalu setelah itu aku ya menjalani hari-hari biasa aja sih bang. Aku lulus kuliah, aku kerja, terus sampai akhirnya aku dilamar sama calon suami aku yang masih jadi pacar aku. Terus ya akhirnya pas persiapan pernikahan juga ya biasa sih bang. Persiapan pernikahan pada umumnya, cuman ya ada cekcoknya, ada apanya. Aku mikirnya ya memang kan kalau mau persiapan pernikahan pasti ada berantem gitu ya biasa. Cekcoknya gimana tuh? Cekcok kayak tapi sebentar, persiapan pernikahan mimpi berhubungan badan juga? Itu masih berlanjut sih. Itu masih hampir setiap hari aku masih mimpi. Walaupun gak yang setiap hari mimpi banget gitu, tapi kadang-kadang ada aku ketemu sama dianya doang gitu, kayak cuman main aja. Tapi lebih itu sering. Cekcok sama calon suami? Iya, sering cekcok. Kayak gimana cekcoknya? Banyak sih bang, aku. Bisa dicontohin ya? Lebih ke beda pendapat aja karena kita lagi persiapan pernikahan kan, lebih ke situ sih. Pernah mikir nggak sih saat itu ya udah gue menikah sama yang di mimpi aja deh gitu? Enggak sih, aku nggak mikir ke situ, cuman karena apa ya, kalau misalnya aku kayak habis cekcok sama suami aku tuh aku kayak lebih pengen tidur ngerti bang, jadi kayak udah aku kayaknya lebih nyaman kayaknya aku lebih nyaman tidur aja sih gitu. Kadang-kadang kayak kesirat kepikiran gitu, tapi nggak mikir yang aneh-aneh, udah kayak emang pengen tidur aja deh kayaknya gitu. Karena kalau aku tidur aku ngerasanya ya aku seneng gitu, kalau aku tidur aku seneng gitu. Setelah menikah tuh malah lebih parah? Pas aku setelah menikah justru iya lebih sering cekcok, terus aku lebih kasar sama suami aku, lebih galak gitu ya. Suami aku tuh sampai mikir gini, kok gini ya menikah ya? Nggak yang kayak aku gambarkan, yang aku pikirkan gitu. Aku mikirnya menikah ya seneng, disambut sama istri, pulang disambut sama istri apa. Tapi ini setiap kali disambut sama akunya kayak udah kayak pengennya marah aja, bawaannya pengennya marah aja gitu. Lebih sering cekcok sama dia, lebih ekstrim itu, dan aku juga jadi kayak lebih kasar ke dia gitu bang. Aku berani mukul, gak yang mukul muka apa gitu, kayak kalau ada yang salah dikit gitu, kayak iya kesel aja gitu, bawaannya kesel banget aja. Kirain pakai cambuk. Enggak dong, dosa. Udah. Boleh diceritain tuh awal-awal pas nikah tuh yang dialamin apa aja gitu? Awal-awal nikah aku lebih banyaknya tuh berantem sih bang, lebih banyak berantem. Oh dari awal justru? Dari awal menikah. Itu benar-benar intens, lebih banyak berantem tuh 2 tahun pertama. Terus aku gak ada pikiran apa-apa, cuman aku mikirnya kayak, oh mungkin ujian awal menikah ya lebih sering cekcok gitu bang. Tapi ya balik lagi aku sih lebih nyaman, kayak mending daripada aku ngobrol sama kamu, aku tidur deh gitu. Aku lebih nyaman aku tidur deh gitu. Karena keseringan cekcok bang kalau ketemu gitu. Kalau aku mimpi kan, ya aku bisa menikmati ketemu sama cowok ganteng gitu bang, lebih kayak gitu sih. Jadi aku lebih nyaman tidur. Jadi kalau udah berantem terus nggak ada jawabannya, nggak ada ujungnya, aku akan diemin dia dan aku lebih milih tidur. Oke. Terus ini maaf ya kan kalau suami istri kan udah halal tuh. Nah malam itu mimpi juga gitu? Kalau aku pun setelah berhubungan sama suami aku nih ya, maaf, malamnya aku masih mimpi juga ya sama gitu.
Tapi aku nggak menolak. Ya udah gitu, aku menikmati karena mungkin aku mikirnya ya udah biasa, itu udah biasa. Ntar kalau mimpi ketemu ya kan begitu lagi, ya udah biasa aja. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Ada satu mimpi nih Bang yang aku ingat pas aku nikah. Jadi aku pernah satu kali aku minta sama cowok ganteng itu. Kayak minta gitu. Ya udah. Minta gimana? Ya kan biasanya kalau misalnya ketemu tuh kita kayak ada dialog, bukan ada dialog, kita ada kayak pegangan tangan dulu apa baru kita berhubungan kan. Ini pas begitu aku mimpi aku ketemu dia cowok ganteng lagi, oke, langsung gitu. Nanti gak Bang, karena aku minta, aku pengen gitu. Lebih ke situ sih. Pernah itu menurut aku pertama kalinya aku kayak gitu minta, karena biasanya kan selalu dia duluan ya yang gituin aku gitu, ngajak berhubungan sama aku. Tapi dia tuh ngajak berhubungan itu pasti ada ritualnya, pegangan tangan dulu gitu, pegangan tangan dulu pasti, tatap-tatapan dulu baru berhubungan. Nah kalau ini tuh aku aneh, justru aku yang ayo gitu deh Bang, aku megang maaf ya Bang, megang punya dia. Ya aku sendiri yang minta gitu. Buat iya udah masukin gitu. Ini kulitnya putih, hitam atau gimana? Atau Putih. coklat? Semuanya putih, rata-rata putih. Kulitnya putih. Putih, gagah. Badannya keker bener-bener kayak cowok-cowok perfect yang ada six pack-nya gitu. Six pack ya? Ya itu makanya bikin aku suka dan kayak terus kan maaf ya Bang, aku kan udah nikah posisinya, tapi aku merasa kayak dicintai, disayangi sama dia gitu. Padahal aku tuh udah nikah gitu Bang, tapi dia tuh kayak aku ngerasa banget berasa nyaman, berasa disayang banget gitu. Makanya aku kadang lebih senang buat aku pengen tidur aja gitu. Kayaknya ada juga pernah aku kalau misalnya siang-siang tuh kayak di antara jam mau ke asar aku tidur siang tuh. Kalau sekarang tuh orang ngomongnya kayak rep kayak ketindihan gitu. Dan itu tuh posisinya aku memang lagi berhubungan. Terus kan kalau arep-arep kita kayak agak setengah sadar gitu Bang. Di setengah sadar itu biasanya kalau orang yang normal dia akan berontak buat bangun. Tapi kalau aku malah aku ngedenger kayak ada gitu. Mungkin percakapan mereka tuh gimana aku nggak ngerti. Cuman aku menolak buat bangun. Jadi aku pengen tidur lagi. Itu kan kayak tanggung nih. Ya udah lanjutin aja. Nggak, yang dirasa pas rep-repan apa? Kan cuma rep-repan aja lemas gitu. Tapi kan biasanya kayak gitu tuh udah kayak mau sadar dan kayak berontak untuk sadar biasanya kalau orang yang normal ya. Tapi aku mau tidur lagi. Aku ngerasa aku rep-rep. Karena aku jadi kayak jatuhnya setengah sadar gitu loh Bang. Iya, enggak, maksudnya yang dimimpin apa pas rep-repan itu? Lagi berhubungan. Iya, tapi aku menolak untuk bangun. Jadi aku pengen tidur lagi. Biasanya kan kalau gua gitu teh rep-repan mimpinya setan gitu ya, atau pengen dibunuh rampok gitu. Kalau lu rep-repan mimpinya lagi berhubungan tuh. Iya. Wow. Makanya aku nggak mau bangun gitu Bang. Rep-repan kan biasanya orang berontak untuk bangun ya, karena kan takut ada pesan apa. Cuman aku memang mendengar aja deh kayak gitu doang sih, kayak ada dialog, tapi aku nggak tahu itu apa. Gitu. Aku pernah Bang ada di satu masa saat aku lagi nyusun TA, itu di tahun 2013. Itu aku setelah mimpi aku datang ke pernikahan, itu malah aku jadi intens kayak, kan aku kalau TA tuh sampai jam 12 malam, sampai jam 1 ya. Kan biasanya kalau orang ngerjain TA tuh normal bisa sampai pagi atau gimana. Tapi aku tuh pasti terhenti di tengah malam karena hampir tiap hari kayak aku tuh kayak diketawain. Ada yang ketawa gitu di aku. Suara cewek ngetawain. Tapi suara ceweknya tuh kayak kecil. Kan katanya kalau suaranya kecil berarti makhluknya tuh deket. Makanya aku langsung tutup. Aku pasti pindah ke kamar adik aku untuk tidur sama adik aku. Gak berani tidur sendiri. Oke. Itu sering tuh? Sering.
selama aku lagi nyusun di rumah tuh pasti sering. Karena kan rumah aku tuh padahal sebenarnya posisinya komplek rumah biasa ya bang. Sebelah tuh padat sama rumah lagi gitu. Tapi tiba-tiba ya ngedenger ada suara cewek ngetawain gitu. Dan suaranya tuh Tapi habis ketawa itu mimpi lagi? mimpi lagi, pasti mimpi lagi. Itu kalau mimpi itu udah mulai intens sih bang kalau di situ. Hampir setiap hari. Tapi nggak mimpi cewek yang ketawa itu nggak pernah? Enggak, aku nggak pernah ngelihat ada sosok cewek di mimpi aku, enggak. Aku waktu tahun 2015 aku pindah rumah. Terus rumah aku tuh komplek biasa sih bang, cuman sebelah rumah aku itu kosong. Karena memang kan komplek baru ya, jadi sebelah sama belakang itu kosong. Lalu aku tahun 2016 anak aku lahiran. Aku melahirkan, terus anak aku dibawa ke rumah aku. Itu dia sering banget ngalamin hal-hal yang aneh sih, kayak masih bayi pun pertama kali dia masuk aku pindah itu dia udah nangis kejar, makin sering tuh nangisnya, sampai pernah satu hari lagi ada mama aku di situ hari Jumat siang-siang banget, anak aku nangis kenceng dan dia demam, terus kayak matanya itu tiba-tiba ke atas gitu, kayak ya kan anak bayi gitu aja. Terus mamaku saking emosinya kayak sana nggak, pergi nggak, jangan ganggu cucu saya nggak, apa kayak gitu mamaku. Terus dan di situ tuh puncaknya aku ngerasanya kayak kok anak aku kayak diganggu ya, tapi mungkin aku mikirnya ya namanya anak kecil kan sensitif ya bang, bisa, dan kayaknya makhluk-makhluk tuh senang sama anak kecil kan katanya. Aku nggak mikir negatif sih, terus ya udah aku bilang sama bapak aku pengennya aku punya penjagaan buat anak aku, buat pelindungan anak aku gitu. Akhirnya aku dikasih sama bapakku kayak buat penjagaan gitu. Jalan Terus, apa tuh? kayak cuman kayak ayat Al-Quran aja gitu sih bang. Cuman itu tiap hari dipakai sama anak aku. Aku selalu sisipin di badan anak aku. Alhamdulillahnya sih dia nggak suka diganggu sampai dia 2 tahun, 3 tahun. Cuman efeknya dia nggak mau kutinggalin. Jadi selalu aku harus nempel sama dia kemanapun. Kalaupun dia tidur siang nih. Terus aku bangun, dia akan bangun langsung, merasa bangun. Jadi biar dia tenang tidur, pasti aku harus ada di sebelahnya banget nih bang. Dia benar-benar nggak ada aku gitu, harus ada di samping aku. Katanya sih takut. Dia pernah ngomong takut aja, tapi nggak pernah takut kenapa. Mungkin juga aku pernah ke Ustadz di situ bilangnya karena rumah depan aku jadi rumah depan, samping, belakang tuh kosong. Karena komplek baru ya. Bilang ada jin penunggu yang dari depan, kayak suka lalu lalang gitu ke rumah aku. Sampai di rumah aku tuh kan ada lorong itu dia diem di situ. Di lorong itu depannya tuh jendela kamar aku, dan anak aku selalu pengen jendela itu ketutup, nggak boleh kebuka intinya gitu. Udah tuh, terus akhirnya di tahun 2019 aku pindah rumah. Ini kebagiannya juga alhamdulillahnya sebelahnya kosong lagi, rumahku sebelahnya kosong lagi. Itu aku juga mulai ngerasa ada gangguan sih bang, tapi kayak cuman suara-suara aja, atau kayak jam 11 malam ngetok-ketok dari sebelah, tapi kan sebelah kosong. Jadi aku gak mikir negatifnya, mungkin ganggu aja gitu ya. Terus Maksudnya ngetok-ngetok gimana? kayak ngetok-ngetok ke tembok gitu loh bang. Padahal rumah sebelahnya kosong? Rumah sebelah aku kosong. Oke. Pas aku pindah itu. Terus kan belakang aku juga kosong tuh. Belum ada rumah pas aku pindah. Tuh. Ya kejadian-kejadian kayak gitu aja, tiba-tiba diketok-ketok. Itu tuh intens banget sih, ngetok-ketok itu. Sampai ada satu kejadian puncak nih bang, aku bilang sama suami aku, tapi suami aku tuh kayak udah, orang nggak ada apa-apa gitu, pas selalu kayak gitu kan. Terus akhirnya satu hari aku pernah pulang dari Bandung, aku inget banget aku pulang jam 9 malam. Terus itu di tahun 2021 ya bang. Aku pulang dari Bandung jam 9 malam, saking capeknya aku tidur. Waktu itu aku lagi proses coba bikin anak aku buat tidur sendiri nih. Jadi aku tidur di kamar dia. Aku nemenin dia tidur, terus pintu aku tutup, hanya aku tutup ya bang. Terus suami aku juga tidur ke kamarnya.
Terus suami aku tuh mimpi, di dalam mimpinya dia kakinya digigitin sama tikus dan digerayangin ular gitu. Karena dia mimpi begitu, dia sontak bangun. Pas dia kebangun, dia nggak dengar suara TV nyala. Gitu, terus dia keluar, dilihat TV itu nyala. Dan TV itu posisinya udah ada di salah satu stasiun TV yang lagi nayangin kayak ceramah rohani. Tapi kayak ceramah rohani gitu. Tapi di stasiun TV, padahal posisi TV aku tuh TV Android ya bang. Yang kalau misalnya aku tuh selalu nyalainnya kalau nggak Netflix, YouTube. Jarang banget nonton TV. Kalau misalnya aku nyalain, otomatis udah ada YouTube. Kalau aku bisa nonton YouTube, YouTube lagi. Atau kan Netflix lagi. Nah ini tuh ada di stasiun TV, kan harus ada mencet dulu ke source-nya kan bang. Suamiku aneh tuh, tapi udahlah. Itu tuh tengah malam kan. Dia matiin TV-nya, terus dia balik badan. Jadi pas dia balik badan, dia lihat jendela kamar anak aku, lampunya itu nyala mati gitu terus bang. Kamarnya beda? Kamarnya beda, kamar anak aku. Dia kayak agak panik, akhirnya dia gedor-gedor pintu aku, ngetokin pintu aku. Itu tuh posisinya jadi pintunya kekunci gitu. Padahal pas aku tidur, aku nggak ngunci pintu. Dia kayak udah, ya bangun. Itu tuh aku nggak denger sama sekali. Mungkin karena aku saking capeknya ya. Akhirnya karena nggak mempan juga dia ketok-ketok, dia gedor-gedor, sampai dia buka-buka tuh kekunci pintunya. Dia pindah masuk ke kamar utama, tapi pas begitu masuk ke kamar utama dia kayak diketawain. Kayak ada yang ngetawain, cewek. Ya udah gitu dia berasa merinding, akhirnya dia nggak bisa tidur tuh semalaman. Dia baru bisa tidur pas azan subuh. Terus kan aku kebangun, jam 5:30 sholat subuh. Niat aku mau bangunin dia ya. Sholat dulu kataku. Terus kata dia, enggak aku udah sholat. Dari tadi aku gak bisa tidur. Lah kenapa kataku. Pikir kan orang dari Bandung capek kok gak bisa tidur. Tapi ya udahlah aku mikirnya ya udah gitu. Ternyata besokannya dia cerita sama aku kejadian itu. Aku kayak gini, tiba-tiba lampu kamu mati nyala. Kenapa dikunci pintunya? Aku gak ngunci, orang aku cuma nemenin dia tidur doang. Niat aku juga aku balik lagi ke kamar. Tapi mungkin karena aku saking capeknya ya. Jadi aku ketiduran juga di kamar anak aku sampai pagi gitu. Nah terus setelah itu ada lagi kejadian yang menurut aku ini tuh gak masuk akal menurut aku ya. Karena itu di weekend, aku ingat di Sabtu. Karena suamiku gak kerja, lagi libur. Aku lagi mau cuci baju. Aku cuci baju tuh di kamar mandi belakang. Terus kan jadi si pembuangannya tuh ke kamar mandi belakang bang. Begitu selangnya dibuka, otomatis pintu kamar mandi harus dibuka kan. Begitu aku buka pintu kamar mandi tuh kecium bau busuk banget, bau busuk sampah yang bener-bener bau banget. Aku aneh dong, kok ini? Apa ada bangke, apa ada tikus mati atau apa? Tapi aku ngerasa aneh juga kalau ada tikus mati karena kan atap aku tuh udah kayak gini gitu bentuknya. Pas aku masuk, aku mau siram doang. Tiba-tiba aku ngeliat ada sekerumpulan belatung. Terus kayak orang abis diraup terus ditaruh gitu. Jadi segini. Udah kayak gini aja. Kok udah aku langsung teriak manggil suami aku karena aku juga jijik banget sama belatung. Belatungnya hidup? Belatung hidup banget gitu. Benar-benar hidup deh kayak. Banyak gitu ya? Kayak orang habis ngerauk tanah, taruh. Nah, itu belatungnya aku lihat kayak gitu. Aku masih merinding nih kalau ngeliat itu. Masih merinding, udah. Terus aku bilang sama suami aku, kata suami aku, enggak, ini kayak cuman bangke doang deh. Kayaknya ada yang mati gitu. Tapi kalaupun ada yang mati, aku mikirnya, ya di mana bangkainya gitu. Terus kan biasanya belatung ada kalau ada bangkai ya bang. Tapi itu tuh pas sama suami aku dibersihin tuh, gak ada bangkainya. Pure belatung aja. Dan baunya tuh benar-benar luar biasa deh baunya. Akhirnya udah suami aku bersihin, terus aku siramin juga. Aku siramin pakai yang buat kamar mandi, maksud aku tuh biar wangi. Tapi baunya nggak hilang, masih tetap busuk. Akhirnya keesokan harinya, mulai aneh lagi tuh. Si belatung itu masih ada di tempat itu dengan posisi yang sama. Segitu juga. Padahal udah dibersihin? Udah aku dibersihin, udah dibuang. Udah dikasih pewangi juga. Tapi ada lagi, aku sampai gak berani nyuci baju kan. Karena jijik banget ya aku ngeliatnya udah. Terus suami aku bersihin lagi.
Tapi si belatung itu tiba-tiba muncul lagi di ruang tamu, ada di ruang TV aku, ada di bawah kursi ruang TV aku. Yang aneh lagi ada di dapur. Udah deh itu aku udah ngerasa aneh ya. Bener-bener ngerasa aneh. Aku akhirnya telepon teteh aku ceritain gini. Aku minta tolong Ustadz dari teteh aku, yang waktu itu bersihin rumah teteh juga, minta tolong datang ke rumah. Alhamdulillahnya bersedia tuh Ustadznya saat itu. Berarti belatung itu muncul hampir seminggu di rumah gitu? 2 hari aja, Sabtu dan Minggu. Belatung yang ngumpul itu ya, 2 hari aja Sabtu dan Minggu itu. Dan sampai ada di ruang tamu, ruang TV, di dapur gitu. Langsung minta dibersihin aku, karena aku takutnya aneh-aneh kan. Setelah itu manggil Ustadznya bersedia datang tuh hari itu dibersihin. Kalau menurut Ustadz itu adalah kiriman. Dan kata Ustadz di kamar mandi belakang itu ada kuntilanak. Aku katanya dikirim kuntilanak menurut dia. Terus Ustadz juga ngelihat di kamar aku, kamar utama, ada anak kecil di atas lemari. Dan itu tuh aku langsung mikir, oh itu tuh sama persis kayak apa yang Al ceritain. Jadi Al pernah ceritain kalau dia itu takut tidur di kamar aku karena dia ngelihat sesuatu tuh dia sampai pucat banget bibirnya waktu itu ya. Tapi dia nggak nyebut sosoknya? Dia nggak nyebut. Dia nyebut. Besokannya dia mau cerita. Setelah Ustadz ngomong? Enggak, besokannya setelah dia mau tidur. Maksud aku saat itu flashback. Cocok nih Ustadz bilang di atas lemari ada anak kecil. Karena saat itu aku pernah kejadian Al ngeliat gitu bang. Oh berarti memang benar. Al itu ngeliat ada anak kecil yang lagi kayak gini-giniin kaki gitu bang. Sampai dia nggak mau tidur di kamar aku tuh malam itu. Cocok tuh maksud aku, oh ya berarti benar. Tapi Ustadz ngeklaim itu aku kena kiriman, gitu deh. Nah ya udah deh dibersihin segala macam, kuntilanaknya juga dibersihin. Besokannya aku pikir alhamdulillah udah nggak ada, di rumah udah nggak ada, di dalam di kamar mandi udah berangsur nggak bau. Tapi di depan rumah aku kok masih banyak belatung gitu, bener-bener banyak di depan rumah aku. Tapi untungnya ya bang, rumah aku tuh kan dari teras ke rumah tuh kayak gijlekan gini ya. Belatung tuh cuma di garis gijlekan gitu doang. Ada di situ, nggak berani masuk ke rumah. Padahal sebelum kejadian ini belatung nggak pernah ada? Nggak ada. Tapi itu muncul lagi ya? Muncul lagi. Kataku apa ini udah belum bersih, apa gimana gitu ya. Tapi hampir setiap hari, setiap pagi setelah suami aku berangkat kerja, aku langsung nyapuin belatung. Aku sapuin belatung. Besokannya pagi-pagi ada lagi, aku sapuin lagi. Itu kok banyak, kok masih ada aja tiap hari. Jadi aku tuh ngerasanya kayaknya ini belum bersih deh gitu. Akhirnya aku cerita tuh sama bapakku, rumah masih gini-gini pak, masih ada belatung walaupun udah nggak ada di dalam rumah. Tapi di luar tuh tiap hari aku kayak udah capek gitu bang, tiap hari nyapuin belatung terus. Akhirnya bapak bilang, ya udah bapak coba nih ke Ustadz Epul ya, Ustadz teman bapak juga yang ada di Garut. Terus bapak cerita sama Ustadz Epul saat itu langsung kayak, udah ke rumah aja, langsung main ke rumah. Hari itu juga aku ingat banget, itu kan lagi pandemi ya 2021 gitu. Tapi Ustadz baik banget mau ke rumah aku loh, waktu itu pakai bis juga kan. Akhirnya Ustadz mau ke rumah, dan saat itu juga pas nyampe ke rumah aku tuh maghrib posisinya. Begitu ke rumah, Ustadz itu kan dia bawa temennya itu biasanya jadi media dia buat masukin dulu makhluk halus ke orang ini buat jadi apa sih namanya, perantara gitu ya, buat tahu nih ada apa nih di rumah ini gitu kan. Akhirnya namanya aku ingetnya Pak Dedi kalau nggak salah. Pak Dedi ini dimasukin, ditanyain rumah ini ada apa, nggak ada apa-apa, nggak ada, walaupun ada juga kayak cuma lewat doang udah gitu, bukan ada kiriman, bukan ada apa gitu kan. Terus Ustadz juga katanya, iya sih rumah ini nggak ada apa-apa kok teh, enak kok kata dia gitu. Terus malah Ustadz itu kayak sering ngeliatin aku, jadi akunya juga kayak kenapa sih gitu, agak-agak takut. Terus saya Ustadz gini, coba deh teh sini dulu, duduk itu Ustadz, aku sama suami aku. Terus Ustadz gini, teteh maaf ya kalau nanya-nanya pribadi. Oh ya nggak apa-apa Ustadz. Sebelumnya maaf nih teteh, pernah nggak ada mimpi ketemu sama laki-laki? Kaget dong aku, maksudku kok tahu gitu. Kok Ustadz tahu aku
pernah mimpi. Aku aja nggak pernah cerita sama suami aku gitu bang. Dari pertama kali aku mimpi sampai aku nikah dan aku sama Punya suami anak? aku punya anak, nggak pernah Selama aku 13 ceritain. tahun nggak pernah cerita? Nggak pernah aku ceritain. Nggak pernah. Aku takut karena aku takutnya kayak masa ya aku ceritain sama suami aku mimpiin cowok lain. Aku takutnya suami aku mikirnya kamu lagi mendambakan cowok mana nih gitu. Aku takutnya gitu aja. Jadi aku nggak berani deh mention ke dia gitu. Pas Ustadz ngomong gitu, suami aku gini. Aku diem aja. Iya Ustadz, pernah bilang, pernah mimpi. Terus Teteh, pernah nggak Teteh mimpi datang ke pernikahan? Iya, pernah. Aku langsung kayak makin merinding tuh, kok tahu lagi Ustadznya gitu. Gimana aku ceritain prosesnya, aku sih mimpinya datang Ustadz ke pernikahan gitu, bukan memang aku mimpinya memang menghadiri pernikahan, bukan aku yang menikah aku gitu. Aku ceritain semuanya Ustadz. Terus oh gitu kata Ustadz. Teteh maaf ya. Teteh pernah nggak mimpi berhubungan badan? Makin agak-agak marah tuh suami aku kayak mukanya udah merah banget bang. Iya Ustadz, aku gitu. Wah suami aku udah merah banget mukanya, karena dia kan putih ya. Merah, bener-bener merah kayak nahan marah. Mimpi berhubungan sama siapa kata dia kan. Enggak, mimpi doang. Aku bilang aku mimpi berhubungan sama cowok tapi beda-beda Ustadz mukanya. Ustadz cuman gitu-gitu doang. Kok tahu ya? Kok tahu gitu. Suami aku tuh yang tadinya cuma megang aku agak gini bang. Agak-agak erat gitu. Terus Teteh maaf sebelumnya. Kayaknya Teteh tuh udah dinikahin sama jin. Itu jinnya tuh sayang banget nih sama Teteh. Sampai Teteh udah punya anak sama dia. Aku kaget tuh kok punya anak. Kok punya anak? Teteh pernah gak mimpi main sama anak kecil? Ya, iya Ustadz pernah. Aku pernah mimpi main sama anak kecil. Aku pernah gendong bayi. Aku gitu. Tapi aku tuh di situ senang banget Ustadz karena aku pengen banget punya anak kedua nih. Jadi aku ngerasanya kalau mimpi, kan katanya kalau mimpi punya anak itu katanya dapat rezeki ya. Jadi aku nggak mikir negatif, aku mikirnya ya udah mungkin aku dapat rezeki nih. Apa itu aku dapat anak apa gimana? Ya itu anak-anak Teteh. Aku shock banget, di situ kayak lemes banget. Terus suami aku kayak udah makin gitu. Tapi Emang yang di mimpi tuh anaknya ada berapa gitu? aku seingat aku sih banyak ya. Tapi yang aku ingat kayaknya ada 8-an gitu sih bang. Hah? Kayaknya ada 8-an deh. Ada Itu, 8 anak di iya, mimpi? kayaknya. Seingat aku ya. Wow. Padahal aku pengen punya anak kedua aja susah banget sekarang kan. Makanya kayak nggak nyangka aja. Memang pas Ustadz mention, emang Teteh pernah punya anak? Iya emang iya. Dan aku ada momen dimana aku gendong bayi. Aku jalan sama cowok ganteng lagi. Terus main sama anak kecil. Aku pikir aku lagi memang ngajak anak main aja, ngajak anak orang main gitu kan. Aku suka anak kecil nih. Tapi aku pikir ngajak anak orang main gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata kata Ustadz, ya itu anak-anak Teteh. Itu ya kaget. Masih ingat nggak anak-anaknya kayak gimana? Mukanya kebanyakan mirip sama anak-anak, maksudnya sama kayak manusia, nggak ada yang aneh-aneh bentuknya. Bener-bener kayak anak-anak manusia biasa. Yang paling gede gimana? Aku itu malah ngeliatnya itu semua sepantaran bang. Oh. Bener-bener sepantaran. Kecuali yang bayi yang aku gendong ini ya. Gitu, makanya aku mikirnya, oh aku lagi ngajak main anak-anak doang nih gitu. Tapi kalau Ustadz mention itu anak-anak Teteh gitu. Ya agak shock dong aku. Ya udah. Akhirnya udah Ustadz bilang, ya udah Teh, dibersihin aja ya. Tetehnya dibersihin, diruqyah. Mau diambil nggak? Ya mau, karena kan aku pada dasarnya penakut ya. Pas aku begitu tahu ternyata aku dinikahin pun, ya udah ambil aja Ustadz, aku nggak mau gitu. Ya udah akhirnya Ustadz baca-bacain doa gitu. Terus emang kebiasaan Ustadz tuh kayak sambil gini-gini, tangannya kayak narik-narik gitu. Ketika Ustadz narik-narik gitu, perasaan aku tuh sakit banget, kayak sakit banget. Gimana ya? Nggak tahu lah aku apa mungkin aku ngerasa Sakit maksudnya gimana? kayak sakit hati aja bang, sakit hati, lebih ke sakit hati gitu. Sudah ngembeng pengen nangis, tapi aku tahan nggak nangis kan. Ustadznya tahu, Tetehnya lepasin, Tetehnya ikhlasin katanya. Ayo Tetehnya lepasin, ikhlas nggak? Ikhlas tapi hati aku tuh sakit gitu. Aku bilang ikhlas tapi hati aku sakit. Ya gue sebut aja ruqyah lah ya. Iya. Nah pas di ruqyah itu sempat nggak ikhlas gitu ya? Sebenarnya kalau di mulut ikhlas tapi hati aku sakit, itu berarti nggak ikhlas ya? Oh. Ya gitu, hati aku sakit banget, bener kayak sakit hati. Sakit hati gitu ya? Iya sakit hati sampai aku kayak pengen nangis.
Kata ustadznya, teteh jangan ditahan. Ntar ustadz, siapa? Jinnya ini jadi nggak mau lepas sama teteh. Tetehnya jangan ditahan. Terus akhirnya, yaudah gini deh, coba lagi. Lepasin lagi, tapi masih nggak mau tuh. Akhirnya ustadz gini, yuk sama aja deh, aja yang ikrarin. Jadi diputus sama suami aku. Suami aku yang pegang tangan aku, suami aku yang ikrarin bilang, udah, ini udah jadi istri saya, udah bahagia sama saya, jangan ganggu kita lagi, kayak gitu. Jadi suami aku yang ikrar. Akhirnya udah tuh ustadz sambil doain lagi, plong tuh lama-lama aku. Tapi aku nangis. Aku nggak tahu itu perasaan aku senang atau lega atau aku sedih, aku nggak tahu. Tapi aku nangis tuh, kayak nggak nyadar itu aku nangis. Udah sih gitu. Terus setelahnya masih mimpi juga? Setelahnya alhamdulillah enggak bang, sampai hari ini. Alhamdulillah sama sekali aku nggak pernah mimpi. Kalaupun mimpi biasa. Aku main sama anak aku apa gimana. Nggak pernah lagi aku mimpi berhubungan, mimpi cowok ganteng, nggak. Sama sekali nggak pernah. Dan belatung itu pun anehnya udah nggak ada lagi. Sampai sekarang alhamdulillah. Terus suami pas tahu itu gimana setelah Pak Ustadz yang pulang tuh? Jadi kayak, kok kamu gak cerita? Maksudnya sebenarnya sih suami aku nggak apa-apa ya, maksudnya kalau aku cerita. Cuma kan dari tadi aku bilang, aku tuh takutnya kamu tuh mikirnya aku dambakan cowok lain gitu kan. Karena kan mimpinya bukan cuma sekedar mimpi ketemu dan ngobrol, tapi aku sampai berhubungan badan gitu. Jadi aku takut, selama itu kamu diem aja. Iya ternyata, ya kata Ustadz itu tuh narik juga. Jin yang ada di aku tuh narik juga, makanya aku digangguin. Sampai ada belatung, itu tuh sampai, kan aku bilang aku sama suami aku sampai setahun 2 tahun pertama tuh bener-bener emosi, aku marah-marah terus, parah deh. Terus kata Ustadz, ya efeknya ke situ. Dianya nggak terima, jadinya akunya ke suami aku marah-marah. Teteh lebih nyaman tidur, iya aku lebih nyaman tidur, aku bilang gitu. Aku lebih nyaman untuk aku tidur, ketemu sama cowok ganteng aja, ketimbang aku sama suami aku ngobrol dan berantem lagi gitu. Lebih ke situ sih. Karena aku ngerasanya setiap di mimpi, ya aku disayang banget gitu. Aku ngerasa perasaan sayang tuh berasa banget ke aku gitu. Sampai hari ini lega atau justru kayak ada perasaan sayang kok nggak mimpi lagi ya? Jangan dijawab dulu ya. Nanti pas closing ada narasumber kedua. Ya jadi guys, di closing ini kita kedatangan anak dari Teh Eca. Langsung aja kita sapa. Halo, Al Eldul. Halo. Namanya siapa? Al. Bukan Al Eldul. Bukan. Al siapa? Ya Al aja. Nama Al aja. panjangnya siapa? Nama panjangnya Muhammad Al Rafeza. Oh iya. Usianya? Usianya, Umurnya berapa? umurnya 7 tahun. 7 tahun ya. Udah sekolah? Udah. Oke. Temennya Cipung kan ya? Ketawa deh. Al ini sekolah SD ya berarti ya? Iya. Iya. Al sayang sama ibu nggak? Sayang sama ibu nggak? Sayang mami nggak? Sayang. Sayang. Sayangan mana sama papa? Sama ayah sayang. Kalau sama ayah kadang-kadang. Oh gitu. Al katanya di rumah suka ngeliat kayak ada anak kecil. Bener itu Al? Di rumah Yang Iya. di atas lemari? yang di atas lemari. Yang waktu itu udah lama banget, aku masih TK atau enggak, masih SD kelas 1 gitu. Itu udah pada tidur semua. Nah aku itu ngeliat di lemari kayak ada yang ngintip. Anak kecil? Enggak, kayak kecil gitu, kayak curut. Curut? Emang curut kali? Enggak, kayak curut, cuman mukanya itu kayak ibu gitu. Curutnya mukanya kayak ibu? Oh parah. Ngatain ibunya mukanya kayak curut. Yang di atas lemari, yang lagi yang kakinya goyang-goyang? Yang mana?
Yang waktu kakak lihat di atas lemari, Oh, anak itu kecil bukan? yang tadi aku bilang. Bukan yang sebelumnya, yang kakak nggak mau tidur di kamar mami. Oh, itu bukan anak kecil, Siapa? tapi kayak apa gitu ya? Lo yang katanya Kayak kayak ono, apa? tengkorak. Yang kakinya goyang-goyang gitu? Yang mana? Yang di atas lemari? Itu kakinya nggak goyang, cuman tangan sama palanya doang nongol. Tapi mungkin gara-gara ini juga ya, Teca ya. Maksudnya karena ya udahlah lebih milih keluarga gitu, walaupun di satu sisi Teca itu ngerasa apa namanya pas mimpi gitu ya. Lebih nyaman pas Lebih mimpi. nyaman gitu ya. Tapi karena lihat ada anak, suami mungkin akhirnya jadi pertimbangannya lain gitu ya. Buat Teca ya. Iya sih, aku ya emang harus di dunia nyata sih bang. Walaupun nyaman, cuman kan aku juga takut aja pas begitu tahu ternyata itu jin. Jadi ya udah aku minta dilepasin aja walaupun berasa sakit hati. Ya tapi emang lebih enak dilepasin. Tapi dari suami ada ini nggak sih? Kayak diteror juga nggak sih gitu? Di teror, ya itu aja yang puncaknya. Itu kayak aja gitu. ya? Nggak pernah, tapi selama dari Itu pacaran doang. gitu ya? Kalau dari pacaran ya dia jadi saksi aku sering kesurupan aja sih. Terus ya kalau di rumah ya kan ya gitu doang bang, karena nggak kelihatan. Oke, gimana guys kira-kira? Perlu kita undang nggak nih Pak Ustadznya atau kita bahas misalnya sama Ustadz Faizar juga mengenai kasus ini? Boleh banget 10.000 komen di bawah. Al, gedenya pengen jadi apa Al? Apanya? Gedenya pengen jadi apa? Cita-citanya jadi YouTuber. Oh, jadi YouTuber ya. Sekarang bukannya TikToker zamannya? Sekarang ya sekarang main game dulu. Main game dulu ya. Main apa? Game apa bisa? Main Roblox atau enggak Stumble atau enggak PKXD atau enggak Woobly. Iya, yang nggak ada yang tahu gue gamenya. Iya ya, oke deh kalau gitu. Makasih Al ya, semoga sehat-sehat selalu, sama Teca juga sehat-sehat selalu. Terima kasih bang Fajar. Nah guys, dengan adanya cerita ini, harapan kita, misalnya kalian punya atau ada kerabat kenalan yang punya pengalaman serupa, bisa diambil pelajarannya nih dari kisah pada kali ini. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.